Ya, perkenalkan, ini saya Andre Andrianus. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman web pada modul 3 yang diminta untuk membuat database pada MySQL untuk menyimpan data-data pegawai beserta relasi tabelnya dan membuat program untuk menyimpan, menghapus, dan mengubah data-data pegawai tersebut. Nah, di sini saya membuat database untuk pegawai bank. Di sini untuk kode untuk menyambungkan dari database ke dalam codingannya. Di sini saya menggunakan nama DB pegawai bank. Lalu di sini untuk kodenya menggunakan include dari database PHP yang di sebelah sini. Di sini saya membuat fungsi untuk menyimpan data. Nah, data yang untuk disimpan nanti, data yang terbaru yang diinputkan nanti akan ditambahkan dari insert into TB pegawai, berdasarkan ID pegawai, ID jabatan, nama pegawai, alamat, dan tahun lahir. Di sini fungsi untuk menghapus data pegawai. Nah, di sini menggunakan delete from TB pegawai where ID pegawai. Nah, di sini untuk ID pegawainya, untuk penghapusan saya menggunakan ID pegawai. Dan di sini fungsi untuk mengubah data pegawainya. Di sini saya menggunakan update TB pegawai, set ID pegawai, nama jabatan, alamat, tahun lahir, where ID pegawai. Nah, di sini untuk mendapatkan data dari TB jabatan. Nah, di sini select from TB jabatan untuk mendapat data-data yang ingin kita ubah nanti. Nah, di sini untuk menambah data yang dikirimkan pada form, dan di sini menggunakan if set. Jika tombol tambah pegawai ditekan, maka tampilan form akan menambah data pegawai. Nah, di sini form tambah pegawai, dan ini ID pegawai untuk menambahkan ID pegawai, jabatan. Dan di sini menggunakan pilih jabatan, nanti jabatan akan menampilkan pilihannya. Dan di sini nama pegawai, alamat, tahun lahir, dan submit untuk menyimpan datanya nanti. Dan di sini if set untuk hapus pegawai, jika ditekan maka tampilan form untuk menghapus data pegawai. Nah, di sini pada hapus pegawai saya berdasarkan ID saja. Jadi cuma untuk ID yang saya hapus, nanti yang bersangkutan dengan ID pegawai tersebut maka akan terhapus juga. Di sini form hapus pegawai, dan di sini ID pegawai kita masukkan, dan di sini menggunakan button submit untuk hapus datanya. Di sini if set untuk ubah pegawai, dan jika ditekan menampilkan form untuk mengubah data pegawai. Di sini form ubah pegawai, di sini ID pegawai, jabatan. Di jabatannya juga kita pilih nanti mau yang kita ubah apa, sudah tersedia. Di sini nama pegawai, alamat, tahun lahir, dan di sini menggunakan button submit untuk ubahnya. Dan di sini jika tombol simpan pada form tambah pegawai ditekan, maka proses penyimpanan data akan diproses di sini. Lalu memanggil fungsi simpan pegawai untuk menyimpan datanya. Dan saya menggunakan jika berhasil maka data pegawai berhasil disimpan, dan jika gagal maka gagal menyimpan data pegawai. Dan di sini if set lagi untuk hapus, pada form hapus data pegawai ditekan, proses penghapusan data berdasarkan ID di sini. Dan di sini memanggil fungsi hapus pegawai. Dan di sini saya menambahkan jika penghapusan berhasil maka data pegawai berhasil dihapus, dan jika gagal atau ada kesalahan maka gagal menghapus data pegawai. Dan di sini untuk jika tombol ubah pada form ubah pegawai ditekan, proses perubahan datanya, maka di sini untuk menyimpan kita ambil dari datanya yang dari Google Form, disimpan di sini, lalu memanggil fungsi pegawai untuk mengubahnya. Di sini ubah pegawai, dan di sini saya juga membuat keterangan jika berhasil maka data pegawai berhasil diubah, dan jika gagal atau ada error maka gagal mengubah data pegawainya. Di sini saya menggunakan HTML juga. Di sini untuk membuat judul manajemen pegawai. Di sini saya membuat button untuk tambah pegawai, hapus pegawai, dan ubah pegawai. Nah, di sini saya juga menambahkan untuk menampilkan tabel pada tabel pegawai dan tabel jabatan agar tidak kesusahan untuk kita mengubah datanya, kita membuka database-nya. Dan di sini menampilkan tabel pegawainya, isi tabel pegawai, dan ini menampilkan isi tabel
jabatannya. Nah, di sini untuk menutup koneksi pada database-nya. Oke, kita langsung tampilkan. Nah, di sini pertama-tama manajemen pegawainya, dan di sini tabel pegawai. Di sini ID pegawai, jabatan, nama jabatan, alamat, dan tahun lahir. Dan pada isi tabel jabatannya, ID jabatannya, AA01 itu manajer keuangan, AA02 itu manajer cabang, AA03 pegawai telet, dan AA04 satpam dengan gaji. Ditampilkan di sini semua. Dan di sini pada tambah pegawai, di sini kita akan menambahkan ID pegawainya. Nah, disimpan. Nah, di sini langsung data pegawai berhasil disimpan. Nah, di sini data yang kita masukkan langsung otomatis tertampil di tabel pegawainya yang kita tambahkan tadi. Dan di sini untuk menghapusnya, akan menghapusnya berdasarkan ID pegawainya. Coba kita menghapus yang kita tambahkan tadi BB06, maka data pegawai berhasil dihapus. Nah, di sini langsung otomatis BB06-nya tidak ada di dalam tabel. Di sini kita untuk ubah pegawai. Di sini kita ubah sesuai ID BB04. Kita pilih jabatannya manajer keuangan AA01, nama pegawainya ditambah. Dan di sini data pegawai berhasil diubah, dan pada BB04 tadi langsung jabatannya diganti, nama pegawainya terupdate, alamat, dan tahun lahirnya. Ya, sekian presentasi tugas pada modul 3 pemrograman web. Saya ucapkan terima kasih.